Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa bikal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Amma ba'd. Puasa adalah amalan yang sangat disenangi oleh orang-orang yang muqarrabah kepada Allahnya, disebut makom aulia, karena puasa itu adalah penajam doa. Puasa itu adabnya para nabi dan para sahabat, para aulia Allah. Dan puasa itu adalah tirakat badan, tirakat ruh, dan tirakat sirrah seorang muslim yang bertakwa kepada Allah. Karenanya di tengah-tengah masyarakat kita, seperti di Banten, ada seorang ulama yang bernama Abuya Hasan Armin Cibuntu, Banten. Beliau mendawamkan puasa setiap hari, setahun 5 hari tidak berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik 3 hari, jadi jumlahnya 5. Demikian juga ada seorang ulama bernama Abuya Dimyati Cidahu, Banten juga. Banyak sekali ulama-ulama yang mendawamkan puasa. Di Lampung juga ada seorang ulama yang bernama Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Shaleh Usman, yang daerah Luk Petung, Bandar Lampung, mendawamkan juga puasa tiap hari. Masalahnya adalah apa hukumnya dalam pandangan syariat. Hukum puasa setiap hari kecuali hari-hari yang dilarang agama, atau kita sebut dengan puasa secara terus-menerus setiap hari, maka hukumnya adalah jawazun, boleh hukumnya, asalkan seseorang tidak berpuasa pada 5 hari yang terlarang untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Syekh Imam Nawawi Ad-Damashqi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzabnya, beliau menukil pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala Syafi'i fil Mu'ti la ba'sa bisardi saumi idza aftara ayyaman nahyi al-khamsati. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Buti-nya, beliau mengatakan boleh hukumnya berpuasa terus menerus setiap hari jika seseorang berbuka puasa pada 5 hari yang terlarang berpuasa pada hari-hari tersebut. Ini dalam kitab Majmu' Syarh Kitab Muhadzab juz 4. Tersebut juga dalam kitab Sahihul Muslim ada sebuah hadis dari Sayyidatuna Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Hamzata ibna Amrin wal Aslamiyah sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni rajulun asradus saumi apa asumu bis safar? Qala sum in syi'ta wa abtir in syi'ta. Rawahu Muslim. Siti Aisyah berkata, Sayyidatuna Aisyah berkata bahwasanya sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami telah bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu, ya Rasulullah,
Sesungguhnya ana rajulun, saya ini seorang yang senang berpuasa tiap hari terus-menerus. Apakah saya berpuasa pada waktu berpergian atau dalam keadaan safar? Rasulullah menjawab, sum in syi'ta, puasalah jika kamu mau, wa aftir in syi'ta, dan berbukalah jika kamu mau. Di dalam kitab Majmu' Syarah Kitab Muhadzab juz 4 terdapat banyak hadis yang menerangkan tentang dibolehkannya puasa tiap hari. An Abi Musa al-Ash'ari 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ad-dahra duyiqat 'alaihi jahannam. Dari Abu Musa al-Ash'ari, beliau telah bersabda, barang siapa yang puasa sunnah secara terus-menerus, maka disempitkan baginya api neraka jahanam. Rawahu Imam Baihaqi. Maksud disempitkan baginya api neraka jahanam adalah ia tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam karena sudah tidak ada tempat lagi baginya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allahu liman al-ana al-kalama wa at'ama at-ta'ama wa taba'a as-siyama wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Dari Abu Malik al-Ash'ari, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya di dalam surga terdapat sebuah kamar yang kelihatan luarnya jika dilihat dari dalam dan kelihatan dalamnya jika dilihat dari luar. Allah telah menyediakan bagi orang yang lemah lembut tutur katanya dan suka memberi makan serta terus-menerus berpuasa dan rajin sholat di malam hari, padahal manusia lainnya sedang nyenyak tertidur. Dalam hadis yang lain disebutkan, wa an Ibnu Umar annahu su'ila an siyamid dahri faqal kunna na'uddu ulaika fina minas sabiqin, rawahul Baihaqi. Dari sahabat Umar, Ibnu Umar, beliau pernah ditanya tentang puasa sunnah secara terus-menerus, puasa tiap hari. Beliau menjawab, qala kunna na'uddu ulaika fina minas sabiqin. Menurut hemat kami, mereka itu termasuk orang-orang yang mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan. Rawahu Imam Baihaqi. Bahkan di dalam kitab yang sama disebutkan, wa an Urwata anna Aisyata kanat tasumu dahra fis safar wal hadir. Dari Urwah bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha senantiasa puasa terus-menerus, baik ketika beliau sedang berpergian ataupun sedang berada di rumah. Jadi menurut para alim ulama fikih, disunahkan puasa setiap hari tersebut, ya, karena memang puasa tiap hari ini adalah perbuatan mulia dari para sahabat, para tabi'in, tabi'at, dan para ulama-ulama. Tetapi kalau kita analisa lebih lanjut, memang ada pendapat saudara kita yang memang tidak sepakat tentang kesunahan puasa setiap hari tersebut. Mungkin saudara-saudara kita itu menandaskan sebuah hadis. Ya, hadisnya adalah an Abdillah ibni Amri ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la shoma man shomal abada
la shoma man shomal abada. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak dipandang puasa orang yang puasanya secara terus menerus, tidak dipandang puasa orang yang puasanya secara terus menerus. Di sini dapat kita baca juga dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab dan dalam kitab Dalailul Falihin juga juz pertama ada hadis ini. Nah, untuk mengkompromikan antara hadis-hadis di atas yang membolehkan puasa sunnah secara terus-menerus dengan hadis yang nampaknya tidak membolehkannya, seorang ulama al-hadis yang terkenal Imam Nawawi berkata, innahu mahmulun ala man tadarrara bisawmid dahri au fawwata bihi haqqo. Panahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibn Amr ibn al-As li'ilmihi bi annahu yad'ufu an dhalik wa aqarra Hamzah ibn Amrin li'ilmihi bi qidratihi ala dhalik bila dararin. Bahwasanya hadis ini dipertangguhkan bagi orang yang dengan sebab terus-menerus puasanya itu akan membawa bahaya terhadap dirinya atau akan mengabaikan kewajibannya. Nabi SAW telah melarang Ibnu Amr Ibn As puasa secara terus-menerus karena beliau mengetahui bahwasanya Sayyidina Ibnu Amr bin As akan lemah badannya akibat puasa secara terus-menerus dan berdampak negatif dorol. Dan Rasulullah juga membolehkan puasa secara terus-menerus kepada sahabat Sayyidina Hamzah bin Amr karena beliau mengetahui bahwa Sayyidina Hamzah bin Amr itu mampu melakukannya tanpa membawa mudarat atau bahaya terhadap dirinya. Sebagai natijah dalam masalah ini, konklusinya adalah Sayyidina Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzabnya dengan tegas beliau berkata, wala yukrahu saumud dahri idza aftara ayyaman nahi wa lam yatruk fihi haqqan wa lam yakhaf darara wa in khafa dararan aw dayya'a haqqan kuriha. Dan tidak dimakruhkan puasa secara terus-menerus jika berbuka pada hari-hari terlarang. Maksudnya 5 hari tidak berpuasa yang telah disebutkan, ya, dan tidak juga meninggalkan kewajiban dan tidak khawatir membahayakan badan. Apabila khawatir membahayakan badan atau menyia-nyiakan kewajiban, maka puasa secara terus-menerus itu hukumnya adalah makruh. Jadi di akhir pembahasan ini dapatlah kami konklusikan, telah kami menampilkan beberapa bayan penjelasan-penjelasan, ya, dari hadis-hadis di atas, ya, dari ulama kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'at telah melakukan puasa sunnah secara terus-menerus kecuali pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha serta hari Tasyrik 11, 12, 13. Sahabat yang melakukan puasa tiap hari itu banyak sekali, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar, Abu Talhah Al-Ansari, Abu Umamah, Sayyidatuna Aisyah, ya, Sayyidina Sa'ad ibn Musayyab, Sayyidina Abu Amr bin Himas, ya, banyak sekali para sahabat-sahabat yang melakukan ibadah puasa setiap hari. Dan juga banyak ulama-ulama yang mengikuti dari puasa tiap hari tersebut. Jadi hukumnya boleh, bahkan bagus sekali hukumnya, ya. Bila mana puasa itu memberikan ketenangan, keberkahan bagi kita dan tidak memudaratkan badan kita. Demikian penjelasan singkat. Kalamun lafzun mufidun kastaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.